Situasi Kosovo memanas, NATO siap turun tangan. Situasi di wilayah utara Kosovo menjadi tegang sejak akhir pekan lalu. Kepolisian negara itu menyatakan telah terjadi penembakan ke arah petugasnya di kota Kosovska, Mitrovica, Penggu, meski tidak ada korban jiwa sejauh ini. Polisi setempat juga sempat menutup titik perlintasan administratif Desa Jerinje dan Desa Branch yang berada dekat dengan perbatasan Kosovo dan Serbia. Sirene serangan udara pun terdengar di kota Mitrovica, tempat orang-orang Serbia dan Albania berkumpul melakukan unjuk rasa. Pihak berwenang Kosovo pada Jumat lalu mengumumkan bahwa mulai Senin dokumen kependudukan dikeluarkan pemerintah Serbia tak lagi berlaku. Para pemiliknya akan diberikan sertifikat sementara saat memasuki wilayah Kosovo. Pada saat yang sama, pihak berwenang Kosovo juga akan memulai pendaftaran ulang wajib kendaraan dengan plat nomor Serbia. Kebijakan itu bakal mempengaruhi puluhan ribu warga Serbia yang tinggal di bagian utara negara kecil itu. Menteri Luar Negeri Serbia, Nikola Selakovic, menggambarkan langkah Kosovo itu sebagai upaya untuk menciptakan ketidaknyamanan bagi warga Serbia setempat. Hari ini pihak berwenang Kosovo akhirnya mengumumkan bahwa pembatasan masuk warga berdokumen Serbia ke negara itu ditunda selama 1 bulan atau sampai 1 September. Sementara itu, misi pasukan Kosovo yang dipimpin NATO menyatakan siap untuk mencampur tangan jika situasi di Kosovo Utara meningkat ke titik yang mengancam stabilitas. Menurut rilis tersebut, NATO mendukung dialog yang difasilitasi Uni Eropa dan menyerukan Palestina dan Belgrade untuk melanjutkan negosiasi. Kosovo memproklamasikan diri mereka dari Serbia pada 2008 sampai saat ini sudah lebih dari 100 negara memberikan pengakuan kedaulatan kepada negara baru itu. Namun Serbia dan Rusia menolak untuk mengakui kemerdekaan Kosovo. Rusia desak Kosovo hormati hak-hak Serbia dan minta NATO tidak memprovokasi. Penjaga perdamaian Italia berjaga-jaga di depan jembatan baru yang memisahkan sisi Serbia dan Albania di kota Mitrovica di Kosovo Utara. Rusia menyerukan Kosovo untuk mematuhi hak-hak orang Serbia di Kosovo. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Minggu juga mengingatkan kepada Amerika Serikat serta Uni Eropa yang mendukung Kosovo agar tidak memprovokasi yang beresiko semakin meningkatkan suasana tegang. Keputusan Pristina untuk menggunakan aturan diskriminatif yang tidak berdasar dengan memaksa mengubah dokumen dan plat mobil warga Serbia dengan plat mobil Kosovo mulai 1 Agustus adalah upaya untuk mengusir penduduk Serbia dari Kosovo serta untuk memeras institusi-institusi Serbia di Kosovo. Situasi tegang yang berlangsung di perbatasan Kosovo-Serbia adalah bukti bahwa misi mediasi Uni Eropa telah gagal, katanya. Ketegangan antara Kosovo dan Serbia kembali memuncak. Pasukan penjaga perdamaian yang tergabung dalam Kosovo Force yang dipimpin NATO akhirnya melakukan penjagaan di kota Kosovska Mitrovica di utara wilayah Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia pada Sabtu malam waktu setempat. Etnis Serbia dilaporkan telah mendirikan barikade di beberapa jalan di Kosovska, Mitrasovka, Kosovska, Mitrovica, dan sekitarnya. Setidaknya 1 orang Serbia dilaporkan dipukuli oleh unit polisi Kosovo ketika dia mencoba melewati barikade. Pria yang terluka dilaporkan dirawat di rumah sakit. Pemerintah etnis Albania di wilayah Kosovo diberlakukan aturan konferensial untuk melarang kendaraan berplat nomor Serbia. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti mengklaim langkah itu terkait dengan keadilan dan hukum yang setara di semua wilayah yang diklaim pemerintahannya. KFOR mengatakan pihaknya siap untuk campur tangan jika stabilitas wilayah itu terancam. Sebanyak 30 hingga 40 kendaraan terlihat menuju perbatasan antara wilayah Serbia dan Kosovo. Rakyat Kosovo menggelar unjuk rasa membawa bendera bernuansa Uni Eropa dan Republik Kosovo yang memerdekakan diri dari Serbia. 2 wilayah di kawasan Balkan, Serbia dan Kosovo, diambang peperangan baru. Konflik yang membeku selama 2 dekade dapat meletus lagi sebagai konsekuensi dari situasi perang dingin sistematik baru di Eropa. Hal itu dijelaskan F. Fyodor Ilukianos, Ketua Presidium Dewan Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan di Moskow, Senin. Kerusuhan pecah Minggu di Pristina. Pejabat Kosovo menuduh unsur-unsur di Serbia Utara memblokir jalan dan menembakkan senjata ke polisi khusus Pristina. Perdana Menteri Kosovo Albin Kurti sebelumnya mengumumkan mulai 1 Agustus pemerintahnya tidak akan mengizinkan siapapun berplat nomor atau dokumen Serbia masuk atau keluar provinsi itu. Kosovo mengklaim kemerdekaan sejak 2008 menyusul aksi di Pristina ini. Elit Kosovo menuduh pimpinan Serbia menjalankan taktik dan cara ala Vladimir Putin. Kosovo menuduh Serbia mengorbankan kerusuhan dan berusaha merusak aturan hukum di provinsi yang memisahkan diri itu. Kosovo menurutnya kini menghadapi chauvinisme nasional Serbia dan menerima informasi yang salah dari Belgrade.
Ia mendesak warganya untuk waspada. Kurti menyalahkan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan komisarisnya untuk Kosovo Petar Petković atas tindakan agresif dan sikap mengancam dari Beograd. Kepala Staf Presiden Kosovo Vjosa Osmani di Twitter menuduh Serbia memainkan peran spoiler di Eropa atas nama Rusia. Blerim Vela menuduh Vučić melakukan pengulangan buku pedoman Putin mengacu pada klaim NATO tentang perilaku Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. Vela juga mengklaim Serbia Kosovo tidak mendirikan barikade atas perintah, termasuk perintah langsung Vučić yang menyebutkannya sebagai upaya terang-terangan untuk merusak supremasi hukum. Pada Minggu, Vučić menyampaikan pidato menyalahkan Kosovo karena melanggar hak asasi manusia warga Serbia. Ia menegaskan warganya tidak akan mengalami kekejaman lagi. Dalam pengamatan kolumnis Fyodor Lukyanov, ketegangan Beograd dan Pristina terjadi secara teratur sebagai akibat fakta masalah Kosovo belum terselesaikan sejak 1999. Provinsi tersebut secara de facto memperoleh kemerdekaan setelah kampanye NATO pimpinan Amerika Serikat melawan bekas Yugoslavia. Namun, kali ini ada risiko gesekan Putin yang sedikit banyak meningkat terjadi konflik yang berbahaya karena konteksnya telah berubah secara dramatis. Masalah Kosovo diselesaikan pada akhir abad ke-20 sesuai dengan pendekatan yang dominan, utuh saat itu dan tampaknya tidak ada alternatif. Perselisihan di sebagian besar Eropa diselesaikan sesuai dengan gagasan keadilan ala UE. Mereka yang masalahnya tidak dapat diselesaikan secara damai, tekanan diberikan kepada yang memberontak hingga dilakukan penggunaan kekuatan militer.